Assalamualaikum, Bu Susan. Waalaikumsalam, Bu Putri. Sudah di rumah, Bu Susan? Alhamdulillah udah, Bu. Udah pulang dari Alhamdulillah. sekolah, udah sore hari ini. Iya, sudah makan berarti ya, Bu Susan? Alhamdulillah udah, Bu. Berarti sudah siap kita bincang-bincang hari ini ya, Bu. Iya, Hari ini ya, Bu Susan. betul-betul, Bu. Kira-kira nih hari ini, Bu Susan, ya dalam pertemuan kita kali ini, kira-kira Bu Susan ingin membahas apa nih? Saya itu pengen menumbuhkan, apa ya, Bu ya, hasil belajar siswa saya loh, Bu. Yang mengenaskan itu, kemarin kan kita listrik statis itu kita bicara mengenai hukum kolom ya, Bu. Eee Itu tuh anak-anak itu ketika udah ngerjain soal itu, udah saya kasih contoh, udah saya jelaskan bagaimana cara mengoperasionalkan bilangan-bilangan berpangkat, tapi anak-anak itu masih kesulitan, Bu. Oh, jadi anak-anaknya masih kesulitan Betul, dalam Bu. materi itu ya, Bu Susan. Iya, heeh, terutama di bagian hitung-hitungannya itu, Bu, yang masih saya lihat anak-anak itu masih sulit untuk mengerjakan. Ada sih Bu yang bisa, tetapi jumlah yang bisa ini paling satu kelas itu cuma 5 orang, sisanya itu masih belum bisa dan perlu bantuan lebih ini ya Bu ya, lebih effort-nya itu lebih luar biasa lagi gitu Bu. Jadi iya sih benar. Jadi butuh butuh effort yang lebih berarti ya Bu Susan. Iya Bu. Kira-kira nih Bu Susan apakah sudah menemukan solusi nih dari permasalahan ini? Effort apa nih yang akan Ibu Susan lebih kembangkan begitu? Rencananya saya pengen membuat gerakan ini ya, Bu, ya, numerasi di sekolah begitu, Bu. Saya pengen mengajari anak-anak didik saya itu, bagaimana mengoperasionalkan bilangan berpangkat. Kayak misalnya tuh gini, Bu, 5 dikali 10 pangkat 3, terus ditambah dengan 3 kali 10 pangkat min 6 misalnya. Itu anak-anak masih kesulitan sekali, Bu, di situ. Makanya saya pengen menggagas program ini begitu, Bu. Agar anak-anak itu ketika menemukan soal IPA atau barangkali matematika juga, bisa tahu dan, ketika nemu soal itu bisa langsung mengerjakan gitu, sesuai dengan rumus tentunya, Bu. Ya, 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 benar, benar, benar. Wah, eh untuk ini ya Bu, literasi numerisasinya ya Bu. Iya betul, Bu, mhm. Nah, kira-kira sekarang kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang Bu Susan udah di tahap berapa Bu untuk pencapaian literasi numerisasi untuk anak-anaknya ini Bu? Mungkin masih di tahap 5 ya, Bu, ya. Soalnya ini masih saya rencanakan dan saya masih punya persiapan. Jadi belum aksi dan belum ada, penanganan tindak lanjut ke anak-anak. Karena memang baru kemarin, Bu, kita belajar mengenai hukum kolom dan anak-anak itu kesulitan mengerjakan soalnya, begitu, Bu. Ya, begitu ya Bu. Jadi masih di skala itu ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Kalau untuk rencana aksi sendiri nih, kira-kira dalam jangka berapa lama nih waktu yang Bu Susan uh, ingin apa untuk pencapaian rencana aksi Bu Susan ini? Rencananya kalau di kurikulum 13 itu pelajaran IPA itu kan 5 jam ya, Bu, ya. Jadi saya pengen 1 jamnya itu saya memasukkan gerakan numerasi dulu, Bu, ke anak-anak gitu, agar mereka itu terlatih dengan,
numerasi yang ada di soal-soal IPA terutama Bu begitu. Jadi saya menargetkan nanti barangkali karena sekarang sudah mau ulangan ya Bu, nanti mungkin setelah ulangan juga kita bagi rapat lalu libur anak-anak ini. Kemungkinan Iya besar benar. ingin saya terapkan mulai nanti di semester genap Bu. Saya pengen masukkan 1 jam di IPA itu untuk gerakan numerasi ngajari anak-anak bagaimana cara mengoperasionalkan hitung angka-angka, kemudian bagaimana cara mengoperasionalkan angka ke dalam rumus-rumus IPA begitu, Bu. Oke, berarti itu rencana aksi Ibu nanti akan Ibu terapkan di semester depan ya, Bu ya? Iya, Bu, iya. Terus kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu yang akan datang itu bagaimana itu anak-anaknya, Bu? Ya, minimal anak-anak itu tuntas sampai 90% di kelas itu mereka sudah bisa operasional hitung tersebut begitu, Bu. Oke, 90% ya, Bu ya. sembilan Iya, puluh persen heeh. anak-anak bisa menuntaskan itu, Bu. Eh Betul. dalam tahap rencana aksi yang akan Ibu lakukan di semester depan itu kan pasti kemungkinan tidak akan berjalan mulus begitu, Bu. Jika Betul, Ibu Bu. menemukan hambatan, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Apalagi Eh, kan namanya anak-anak ya, Bu ya. iya, betul. Iya, Bu, saya akan identifikasi apa masalah mereka. Kemudian, kalau memang kebutuhan itu bisa kita bantu, kebutuhannya ya akan kita fasilitasi begitu, Bu. Tapi kalau kebutuhan belajarnya ini mungkin berkaitan dengan di rumah, misalnya dia ini di rumah sudah banyak pekerjaan, akhirnya ketika ada soal dia itu nggak fokus dengan ngerjain soal, tapi karena badannya capek mungkin ya, Bu. Nah, itu nanti akan ada perlakuan atau treatment yang khusus, barangkali kita perlu ngobrol dengan orang tua anak ini begitu, Bu. Jadi kalau saya nemuin hambatan, saya akan mengidentifikasi dulu hambatannya, dan yang kedua saya akan mencoba mencari solusi lain gitu, Bu, untuk membantu anak tetap bisa mengikuti gerakan numerasi ini, Bu, begitu. Oke, berarti Ibu akan ini dulu ya, bertanya kepada anaknya yang mencari tahu ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. Bu Susan, nanti komitmen apa nih yang akan Ibu jaga terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan di semester depan, Ibu? Jadi komitmen yang pengen saya jaga ini adalah bagaimana menumbuhkan, minat anak itu tetap tinggi, belajar anak tetap tinggi, walaupun kelak nanti kalau ketemu IPA kita nggak cuma belajar biologi, tapi juga belajar fisika. Jadi komitmen saya adalah saya ingin anak-anak memiliki semangat belajar yang tinggi, agar hasil belajar mereka juga bagus, begitu, Bu. Ya, dalam perhitungan juga ya, Bu ya. Betul, Bu. Siapa nih Bu Susan yang akan Ibu ajak berkolaborasi dalam membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Kalau menurut saya pengen mengajak 2 guru, Bu. Yang pertama guru BK, siapa tahu nanti ketika kita gerakan numerasi kan ada anak-anak yang mungkin bermasalah, saya juga perlu pendapat dari guru BK, bagaimana cara menyikapinya. Yang kedua, saya juga akan mengajak guru matematika, Bu, karena numerasi itu erat kaitannya dengan matematika, begitu, Bu, nanti. Iya benar-benar. Jadi Ibu akan mengajak guru BK dan guru matematik ya Bu ya untuk Iya, berkolaborasi. heeh. Oke. Bagaimana nih Bu Susan? Kira-kira yang Ibu rasakan setelah kucing kita malam ini? Saya merasa senang sekali lah, Bu. Saya nggak merasa diajari, tapi Bu Putri sudah membantu saya untuk belajar, tentunya untuk menggali potensi dalam diri saya, menemukan ide-ide segar. Tentunya saya sangat senang sekali hari ini, Bu. Alhamdulillah. Saya tunggu cerita cerita selanjutnya di semester depan ya Bu Susan. Semoga Iya, Bu. anak-anaknya 90% sesuai dengan Mhm. harapan Bu Susan mampu Amin. Amin. melakukan numerisasi ya Bu Susan ya. Iya. Amin, Bu. Terima kasih doanya ya, Bu. Sama-sama Bu Susan, tetap semangat Bu Susan. Saya Iya, akhiri ya Bu Susan. Sampai iya, ketemu Bu. lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Makasih banyak loh, Bu. Sama-sama Bu Susan, semangat Bu Susan. Iya, Bu.